Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Trigan Purba di Learning Journal Harian. Nah, jadi pada Learning Journal kali ini kita bakal menjelaskan tentang presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 5, yaitu tentang mengenal perbedaan, kemudian juga contoh dari artikel, esai, news, opini, dan juga feature gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini kelompok 5 tuh menjelaskan tentang pengertian, karakteristik dan juga jenis-jenis. Nah, yang pertama itu artikel. Jadi artikel ini merupakan sebuah tulisan yang berisi pandangan kita sebagai individu, yang dimana itu membahas secara mendalam tentang suatu isu. Nah, gitu. Jadi karakteristiknya banyak ya. Salah satunya itu adalah non fiksi, kemudian tidak terlalu panjang, kemudian juga wujud karangannya ini berupa berupa berita gitu. Kemudian untuk jenis-jenisnya sendiri itu ada narasi, deskripsi, ya, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ada makalah. Jadi makalah ini itu salah satu bentuk tulisan ilmiah yang menganalisis tentang suatu isu berdasarkan studi literasi gitu. Untuk makalah sendiri. Kemudian untuk opini ini adalah pendapat. Opini itu kan pendapat ya. Pendapat seorang individu, kita sebagai penulis ini mengenai suatu topik atau kejadian gitu. Ini pure pendapat kita gitu. Kemudian esai. Jadi esai itu apa sih esai itu? Jadi esai ini adalah tulisan prasa gitu yang menggabungkan antara fakta dan opini gitu. Nah, kemudian ada feature. Jadi feature adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai tentang suatu objek tertentu gitu. Terus umumnya ini juga berkaitan dengan jurnalistik atau berita gitu. Nah, jadi fitur ini menjadi salah satu daya tarik dari media-media atau TV-TV atau media-media daring, contohnya Tempo gitu. Untuk karakteristik feature sendiri itu yang pertama tentunya faktual, kemudian informatif, kemudian ringan, kreatif, awet gitu. Jadi berbeda dengan berita, untuk feature ini dia nggak ada aktualnya gitu. Kemudian feature ini juga lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau human interest gitu. Jadi feature ini kebanyakan berita yang menggugah emosional kita sebagai manusia. Kemudian untuk tahapan penulisan feature ini juga yang pertama itu kita harus menemukan atau peristiwa atau alur atau jalan cerita gitu. Jadi kita menemukan cerita yang ini cerita ini bisa menggugah emosional kita sebagai manusia nih gitu. Kemudian kita cek dari alur cerita ini apakah layak, apakah cocok apakah bermanfaat untuk kita jadikan sebuah feature. Kemudian kita buat sudut pandang atau angle beritanya ini arah kemana gitu. Kemudian seperti kita mau membuat
berita juga kita menentukan lead-nya atau intro atau bagian pembukanya gitu. Barulah kita menulis feature ini. Nah, feature ini juga banyak jenis-jenisnya. Contohnya feature perjalanan, wisata, kemudian apa lagi? Berita, bahkan ada berita juga budaya, sejarah, profil, dan apa ya, review makanan, kuliner gitu. Nah, selanjutnya ada pengertian news. Nah, news ini pasti sudah biasa ya di kalangan mahasiswa KPI gitu. Jadi apa sih news ini? Jadi news ini atau berita adalah sesuatu yang dipilih oleh seorang jurnalistik untuk dimuat dalam surat kabar gitu. Adapun teknik penulisan news itu yang pertama, jadi dia menggunakan piramida terbalik gitu. Jadi yang pertama itu kita menentukan judul atau headline-nya. Kemudian kita menentukan deadline atau tanggal, deadline. Kemudian kita menentukan teras beritanya atau lead. Kemudian juga menentukan selanjutnya isi dari beritanya atau bodinya. Dan yang terakhir itu baru kita membuat kakinya, kaki berita atau sebagai penutupnya atau like-nya gitu. Nah, jadi terdapat berbagai bentuk karya tulis yang dengan tujuan, struktur atau bahkan karakteristik dan bahkan karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi setiap tulisan itu pasti memiliki tujuan ataupun maksud ataupun karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda gitu. Jadi semua itu mempunyai plus atau minusnya sendiri gitu. Jadi itulah yang dibahas oleh kelompok 5. Nah, jadi mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.